Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Intan Cahyani, NIM 19051029 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di video kali ini saya akan presentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang kami laksanakan pada tanggal 23 November sampai tanggal 28 November di SMKN 1 Jonggat. Sebelum memulai ke materi, saya akan memberikan sedikit penjelasan apa itu pengenalan lapangan persekolahan 1 dan apa inti dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 ini. Yang pertama, PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 adalah mata kuliah praktik lapangan bagi sarjana program pendidikan yang dilaksanakan pada semester 3. Sebagai tahap pertama PLP 1 dimaksudkan memberikan dan membangun landasan jati diri mahasiswa melalui berbagai bentuk aktivitas sekolah mitra. Inti dari kegiatan PLP 1 adalah kegiatan aktivitas observasi, analis data, penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kondisi atau kultur sekolah ataupun madrasah dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Baik, setelah saya jelaskan sedikit tentang pengertian dari PLP tadi, yakni PLP 1, saya akan masuk ke materi, yakni tentang visi dan misi serta STOK Sekolah SMKN 1 Jonggat, di mana SMKN 1 Jonggat ini merupakan tempat saya melaksanakan PLP pada tanggal 23 sampai tanggal 28 November kemarin. Nah, yang pertama adalah visi sekolah SMKN 1 Jonggat, yakni mempersiapkan peserta didik yang berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, dan mandiri beserta berdaya saing tinggi. Kemudian misi dari SMKN Negeri 1 Jonggat adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Kedua, memperluas jaringan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk kepentingan prakrin dan pemasaran lulusan. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan produksi, dan pemasaran dalam kegiatan wirausaha. Keempat, mengembangkan sumber daya sekolah secara optimal. Kelima, membangun sikap mental warga sekolah yang profesional, dilandasi iman dan takwa serta berwawasan global. Yang keenam, mengembangkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, adiwiyata. Ketujuh, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Yang kedelapan, memperluas jaringan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, serta kepentingan prakrin dan pemasaran lulusan. Nomor 9, mengembangkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan produksi dan pemasaran dalam kegiatan wirausaha. Nomor 10, membangun sumber daya sekolah secara optimal. 11, membangun sikap mental warga sekolah yang profesional dilandasi iman dan takwa serta budaya sekolah. Nomor 12, mengembangkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan adiwiyata. Kemudian, yakni deskripsi usaha implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Tentu dalam mewujudkan visi dan misi ini, sekolah melakukan musyawarah membuat program, yaitu program RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah dan RKT, Rencana Kerja Tahunan. Nah, ini kami berdasarkan hasil dari wawancara kami kepada kepala sekolah di SMKN 1 Jonggat. Kemudian struktur sekolah dan yang ada di SMKN 1 Jonggat ini ada pertama kepala sekolah, kemudian sejajar dengan komite sekolah, kemudian di bawahnya ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sara prasarana, waka humas, kemudian di bawahnya ada KA Kom ATPH, KA Kom TBSM, kemudian KA Kom TKI. Nah, kemudian di bawahnya itu ada Kansub TU, kemudian ada Dewan Guru, dan yang lain. Nah, kemudian B yang kami amati adalah kultur sekolah di SMKN 1 Jonggat. Nah, kami dalam kultur sekolah ini
mengamati tentang bagaimana penerapan 3S, senyum, salam, sapa, antar warga sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi akademik dan non-akademik yang diraih di SMKN 1 Jonggat. Kemudian bagaimana peraturan penggunaan seragam sekolah di SMKN 1 Jonggat. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi sudahkah dilaksanakan dilakukan dengan maksimal. Kemudian hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Kemudian ada apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusinya. Yang terakhir adalah permasalahan akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah SMKN 1 Jonggat ini apa saja dan bagaimana solusi sekolah dalam menangani pelanggaran-pelanggaran non-akademik ini. Nah, yang pertama ini adalah penerapan 3S, senyum, salam, sapa. Di SMKN 1 Jonggat ini penerapan 3S ini sudah sangat baik. Setiap warga sekolah, setiap bertemu, setiap kali melakukan kontak atau berhubungan, berkomunikasi, selalu menerapkan yang namanya senyum, salam, sapa. Contohnya saat siswa baru datang di sekolah, siswa biasanya tersenyum, kemudian mengucapkan salam dan menyapa teman maupun guru dengan memberikan salam ataupun bersalaman. Namun karena COVID, maka yang dilakukan hanya senyum dan memberikan salam kepada guru maupun teman-teman mereka. Kemudian menyapa berbahasa-basi sedikit. Nah, yang kedua, ada apa saja sih prestasi dan akademik dan non-akademik dan bagaimana strategi sekolah SMKN 1 Jonggat ini dalam mencapai prestasi tersebut? Nah, berikut adalah prestasi-prestasi akademik yang pernah diraih oleh SMKN 1 Jonggat. Sekolah SMKN 1 Jonggat memiliki beberapa pencapaian dalam bidang prestasi akademik yang diraih dalam kurun waktu 5 tahun sekolah dibangun. Ingat, sekolah ini merupakan sekolah baru yang baru berdiri 5 tahun dan baru ada 1 alumni. Salah satu pencapaian dalam bidang prestasi akademik yang diraih yaitu juara 2 O2SN pada bidang ATPH dan juara 1 lomba pidato sepulau Lombok. Untuk mencapai prestasi ini, sekolah sudah mempersiapkan diri dengan berlatih maupun memberikan bimbingan kepada siswanya sebelum mengikuti lomba tersebut. Untuk peraihan prestasi non-akademik sendiri, SMKN 1 Jonggat biasanya mengikuti perayaan-perayaan 17 Agustus yang digelar di setiap tahun, baik itu di tingkat kabupaten di Lombok Tengah. Lomba yang pernah dijuari adalah lomba gerak jalan, Namun, di beberapa lomba seperti lomba pencaksilat, karate, bola voli, SMKN 1 Jonggat belum berhasil meraih juara sekolah. Namun, kegagalan ini mereka jadikan sebagai acuan atau pelajaran untuk meningkatkan kemampuan sekolah agar lebih baik dari sebelumnya. Peraturan penggunaan seragam sekolah di SMKN 1 Jonggat. Dari segi penggunaan seragam sekolah, SMKN 1 Jonggat memiliki aturan tersendiri, yakni di mana aturan ini dibuat berdasarkan 4 jurusan diantaranya ATPH, TBSM, TKI yang kemudian dibagi menjadi 2 bidang, yakni kejuruan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, dan Multimedia di sekolah ini. Oleh karena itu, setiap jurusan mempunyai seragam khas masing-masing yang digunakan ketika praktikum sesuai dengan jadwal jurusan masing-masing. Untuk hari Senin sendiri dan Selasa, sekolah SMKN 1 Jonggat menggunakan seragam putih abu lengkap, yang kemudian hari Kamis dan hari Rabu dan hari Kamis maksudnya menggunakan seragam pramuka, kemudian hari Jumat menggunakan baju imtak, dan terakhir adalah hari Sabtu seluruh siswa wajib menggunakan seragam khas dari jurusan masing-masing di sekolah ini. Kemudian deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi di sekolah ini sudah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peralatan teknologi yang ada di sekolah atau kemampuan sekolah SMKN 1 Jonggat. Namun masih sedikit kurang memang, sehingga
sedikit tertinggal dari sekolah-sekolah yang sudah berdiri lama sebelumnya. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah biasanya terjalin melalui rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid. Biasanya pertemuan ini selalu dilakukan satu kali 6 bulan atau satu kali dalam satu semester, yakni setelah semester berlangsung atau pada saat pembagian rapor. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi yang dilakukan oleh SMKN 1 Jonggat. Di SMKN 1 Jonggat ini ada 3 kategori pelanggaran, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Contoh pelanggaran ringan yang dilakukan oleh siswa SMKN 1 Jonggat yaitu tidak mengerjakan tugas, tidak memasukkan baju seragam, mencoret tembok, dan merusak fasilitas sekolah seperti tata tertib yang sudah ditempel di kelas namun bisa saja dirusak oleh mereka. Dilihat sesuai dengan apa yang kami dapatkan pada saat melakukan observasi ke SMKN 1 Jonggat. Kemudian untuk pelanggaran sedang sendiri, yakni seperti bolos sekolah, datang terlambat, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, merokok di halaman sekolah atau lingkungan sekolah, dan beberapa hal lainnya. Kemudian untuk pelanggaran berat di SMKN 1 Jonggat hanya berupa perkelahian antar teman. Hingga saat ini belum ada atau semoga tidak ada bentuk-bentuk perkelahian berat maupun ringan sedang yang akan terjadi di SMKN 1 Jonggat. Pihak SMKN 1 Jonggat memberikan solusi atau memberikan sanksi kepada para pelanggar-pelanggar di SMKN 1 Jonggat ini. Sanksi pertama yakni ditegur oleh guru. Kemudian setelah beberapa kali teguran akan diberikan surat peringatan, kemudian diskors. Nah, yang paling berat adalah dikeluarkan langsung oleh pihak sekolah. Untuk masalah-masalah non-akademik sendiri di sekolah ini hanya berbentuk kekurangan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin karena baru bangun, sekolah ini masih dirintis hingga fasilitas-fasilitasnya bisa dikatakan masih sangat kurang dan butuh dilihat oleh pemerintah dan butuh bantuan oleh pihak-pihak di luar untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik di sekolah ini. Kita berlanjut ke materi ketiga, yakni kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler di SMKN 1 Jonggat ini belum ada dan hanya masih berupa rencana ke depan untuk dilaksanakannya kegiatan kokurikuler ini. Kemudian untuk ekstrakurikuler ada 8 jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SMKN 1 Jonggat. Yang pertama yakni silat pramuka, karate, voli, tahfiz, futsal, English Club, dan paskibra. Namun kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, 8 kegiatan ini belum dilaksanakan karena masih terhalang oleh pandemi, sehingga jadwal maupun semuanya belum tersusun dengan baik dan akan dilaksanakan setelah diberikannya izin oleh pemerintah setelah pandemi ini berakhir. Peraturan sekolah di SMKN 1 Jonggat telah dipaparkan di berbagai tempat. Bahkan peraturan atau tata tertib ini telah disebar melalui media-media sosial atau platform media sosial yang dimiliki oleh SMKN 1 Jonggat, baik ini melalui akun Facebook SMKN 1 Jonggat, kemudian ada akun web, dan yang ketiga melalui grup WA di SMKN 1 Jonggat. Nah, tata tertib ini berisi tentang kehadiran siswa, kemudian peraturan seragam sekolah di lingkungan SMKN 1 Jonggat, kemudian lingkungan sekolahnya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan bagaimana cara merawat lingkungan di SMKN 1 Jonggat. Kemudian ada yang pasal 3 yakni bagaimana cara beretika kemudian dan sopan santun di SMKN 1 Jonggat. Kemudian yang kelima adalah tata tertib tentang kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri oleh SMKN 1 Jonggat.
Nah, kemudian di tata tertib gambar di samping juga ada larangan-larangan yang harus dihindari oleh seluruh warga SMKN 1 Jonggat. Materi yang kelima ada kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah yakni upacara bendera setiap hari Senin, imtak hari Jumat, perayaan besar seperti perayaan Hari Guru, upacara bendera 17 Agustus, peresmian gedung baru, perayaan hari besar agama maupun adat dan seremonial lainnya. Namun seremonial yang di atas atau di samping gambar, maksud saya di samping, tidak bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah secara serempak seperti sebelum waktu pandemi. Karena pandemi, maka kegiatan upacara bendera seperti kemarin saat kami datang di sekolah ini, kegiatan upacara bendera memperingati hari besar adat di NTB hanya diikuti oleh kelas 12 dan oleh guru serta staf tata usaha di sekolah ini. Itu pun harus mengikuti protokol-protokol COVID-19. Kemudian materi terakhir F yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Adapun praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMKN 1 Jonggat ini adalah pembiasaan dan kebiasaan rutin yang dilaksanakan agar para siswa terbiasa melakukan sesuatu tanpa harus diperintah terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Contohnya yakni hal sederhana yang dilakukan oleh SMKN 1 Jonggat yang kami amati ketika kami melakukan kegiatan PLP 1, seperti mengucap salam kepada guru, melakukan kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian membaca doa sebelum belajar, memberikan salam kepada guru yang baru memasuki kelas sebelum memulai pelajaran. Kemudian membersihkan lingkungannya yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Nah, inilah bentuk-bentuk pembiasaan positif dan pembiasaan dan kebiasaan positif di SMKN 1 Jonggat yang semestinya semoga semua sekolah memiliki kebiasaan positif, baik itu yang dilakukan oleh SMKN 1 Jonggat ini dapat ditiru maupun bentuk kebiasaan positif lainnya, karena masih banyak lagi bentuk-bentuk pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.